kira itu Bapak Ibu, selamat belajar. Islami unggul, kreatif, berwawasan, global. Ya. Itulah jargon kita Pak, impian kita selalu seperti itu. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hari ini luar biasa ya. Nanti materi saya lebih banyaknya adalah aktif berdiri. Ya, nanti Bapak Ibu akan mempraktikkan banyak hal yang nanti Pak Sugeng kok berbeda kan gitu ya. Ya, saya tidak akan pakai mic di dalam misi ya. Saya akan lebih banyak interaksi dengan Bapak Ibu guru. Izin ya Bu ya, Bapak Ibu ngapunten, saya bukan berarti tidak sopan, tapi saya berdiri karena ingin aktif mengajak Bapak Ibu semuanya larut di dalam sebuah pelatihan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Agenda materi hari ini urutannya Bapak Ibu guru. Gitu. Saya pernah ingat sebuah filosofi begini. Capek enggak perjalanan jauh? Capek enggak ngajar jauh? Capek, saya mengatakan tidak. Lah kalau hujan bagaimana? Kalau hujan, kalau saya naik motor, saya mesti nyanyi Bapak Ibu. Bukan. Hujan yang rintik-rintik. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Baik, kenapa kita harus berubah? Dan untuk siapa kita berubah? Untuk siapa kita berubah? Satu, untuk diri sendiri. Jangan katakan untuk siswa. Banyak orang yang merasa bahwa wah ini harus untuk siswa. Salah. Untuk diri kita sendiri dulu, baru siswa mengikuti. Take off, ini yang paling sulit. Proses tersulit dalam pembelajaran di kelas adalah mengangkat siswa. Yang pertama, boleh menggunakan otak kanan dan otak kiri. Coba, yang pertama kita senam otak dulu Bu, tangannya mana? Tembak-tembakan yang pertama boleh dipakai nanti. Aduh, berat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu yang pertama bisa dipakai ya Bapak Ibu ya di kelas. Yang kedua, bagaimana Bapak Ibu? Ada hidung, ada telinga. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luar biasa, tepuk tangan bapaknya. Teknik yang ketiga bagaimana Bapak Ibu? Nanti siapa yang saya kalau lihat slogannya, visinya adalah terwujudnya insan Islami unggul, kreatif dan berakhlak mulia. Berikan cerita mengenai Islam. Ya kan? Bisa saja kita menyanyikan berurutan. Bisa saja kan hafalan ada yang bahasa Arab nih. FAI hafal bahasa Arab nih. Bahasa Arabnya kursi apa Bapak Ibu? Kursi. Kursiun ya, bener. Bahasa Arabnya mata? Ainun. Ya, aini itu bahasa Arab sebenarnya. Ainun. Bahasa Arabnya kaki? Rizlun. Bahasa Arabnya jidat? Jidatun. Bener wes jidatun. Bahasa bahasa Arabnya hidung? Anfun. Bahasa Arabnya padi? Padun. Bahasa Arabnya lapangan luas? Alun-alun. Itu bagian pertama, yaitu mengangkat siswa. Kemudian bagian cruising, jelajah materi ini siswa diajak berkolaborasi. Dan yang terakhir adalah landing. Oke, lanjut. Ini salah satu isi dari buku saya di halaman 76. Begini Bapak Ibu, seorang pendaki itu cita-citanya sama Bapak Ibu. Meraih puncak adalah tujuan utama dari pendakian ini. Tapi puncak bukanlah segala-galanya kawan. Proses meraih puncak itulah yang paling berharga dalam perjalanan ini. Kita bisa saja menaklukkan puncak gunung, tapi yang terpenting kita mampu menaklukkan ego diri kita sendiri. Menjadi seorang guru mungkin cita-cita utama, menjadi seorang PNS menjadi cita-cita utama. Menjadi seorang guru bersertifikasi menjadi cita-cita utama. Tapi ingat, semuanya bukanlah target utama Bapak Ibu. Karena apa? Proses untuk meraih puncak itu tidaklah
mudah. Lanjut. Oke, nih, coba Bapak Ibu, ini salah satu syarat, ini bisa nih modal mengikuti materi. Nanti bisa digunakan juga di kelas ya Bapak Ibu ya. Salah satu saya uji pendengaran. Selamat pagi anak-anak. Tetangga. Sekarang itu yang paling ramai mulut tetangga atau mulut media sosial Bapak Ibu? Medsos yang luar biasa ya. Oke, saya coba nanti Bapak Ibu. Dan dulu itu pakai langsung dibayar, bisa saja tidak boleh ngutang kalau zaman dulu. Tapi ada yang boleh ngutang karena tangga. Kalau yang sekarang itu harus bayar tunai atau lewat aplikasi. Saya hanya belajar begini Bapak Ibu. Contoh begini. Ini guru yang menyenangkan tadi saya mendengar kok dulu guru-gurunya itu ada juga yang angkuh, irit ngomong, dingin dan sombong. Guru sombong itu guru yang seperti apa Bapak Ibu? Pada persepsi kelemahannya di bagian apa yang paling sulit? Bagian mengisi persepsi atau mengangkat siswa. Saya pancing nanti bisa digunakan lagi. Ini banyak materi yang kesekian ya. Oke, begini Bapak Ibu. Ada namanya tepuk heboh. Oke, tepuk heboh itu bagaimana? Dia tidak menjadi guru angkuh, irit ngomong, sombong dan dingin. Caranya menjadi guru yang nyenengke. Ya ini tepuk apa tadi? Tepuk heboh. Menyenangkan di kelas itu memang tantangan luar biasa. Kalau kelas-kelas kecil mungkin masih bisa kelas 1, kelas 3. Kelas 6 peralihan ke SMP itu kan terkadang tidak mudah untuk ngambil atensi mereka gitu. Ketika memang diajak seperti tadi model-model seperti tadi gitu. Mungkin ada trik-trik, tapi kalau untuk diceritakan apapun itu fokus gitu. Tapi kalau diajak misalnya ya kayak gitu, paling yang ikut 5 atau 6 gitu, dia terpaksa gitu. Gimana Pak cara mengatasinya? Baik, luar biasa, bisa langsung saja. Dan luar biasa bisa kasih tepuk. Bapak, tadi yang pertama apresiasi. Ini penting. Ya. Orang Indonesia itu salah satu orang yang sangat minim memberikan apresiasi kepada siapapun. Bapak tadi sudah berani bertanya, maka kita berikan apresiasi. Berupa apa? Tepuk tangan. Ketika saya nonton Liga Inggris, ketika ada yang mencetak gol atau yang membuat permainan yang cantik, dia kasih aplaus. Orang Indonesia di salah satu liga Indonesia itu main 10 kali, menang sekali, menang semuanya, dan kalah sekali. Ternyata banyak hujatan di media massa sosial. Ketika ada kekalahan 1-2 kali, hilanglah semua kebaikan yang ada. Kan itu bahasa saya. Artinya apa? Bahwa kita mulai dulu dari diri kita, Bapak. Kadang kita itu pengennya itu mendapatkan atensi positif. Contoh, anak didik itu sulit saya angkat, maka nanti saya menyerah, ya atau tidak? Anak didik itu sudah kelas 4, sudah kelas 5, sudah kelas 6, maka sulit untuk mau ngajak mereka diangkat. Di brain game sulit. Jangan menyerah, kata kuncinya. Tetap diapresiasi dulu. Itu. Baru selanjutnya kita masuk tekniknya. Bagaimana caranya? Dibuat berbagai teknik. Jadi yang sudah pernah pakai kursus ada satu nih. Jadi Bapak Ibu Guru, jadi kursus ini sebenarnya mudah sekali untuk diakses. Misalnya materi ekosistem, nah nanti langsung muncul materi ekosistemnya. Nah nanti saya akan memberikan materi terkait bagaimana cara membuat soal dari bahan ajar secara otomatis. Kemudian bagaimana membuat soal dengan manual. Dwi yang hari ini mendampingi kami dengan sangat membahagiakan. Senang saya dikenalkan dengan Pak A, Ibu A, Ibu B, Ibu C, dan Bapak Bara serta Pak Fendi
Semoga berkah semuanya ilmunya. Mari kita tutup dengan doa penutup bersama-sama. Sekian, nun kolami yang surun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu semuanya. SD Buklasam Islami